Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan review bab 1 sampai bab 4 tentang komunikasi data dan komputer. Bab 1. Model komunikasi. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Contoh kasus yaitu komunikasi antara sebuah workstation dan sebuah server yang dihubungkan dengan sebuah jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal suara antara dua telepon pada suatu jaringan yang sama. Elemen-elemen kunci model. 1. Sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya telepon dan PC. Transmitter, pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit sistem dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan misalnya PC dan mentransformasikan bit sistem tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintas melalui jaringan telepon. 3. Transmission system, sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmisi line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan desain. 4. Receiver, penerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditetapkan oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit system. Tujuan: menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Komunikasi yang memfokuskan pada transmisi sinyal andal dan efisien. Ini contoh komunikasi data secara singkat. Jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi diklasifikasikan ada dua, WAN area network atau WAN dan local area network atau LAN. WAN area network umumnya mengacu area geografis yang luas sekali, melintas jalan umum, dan perlu juga menggunakan fasilitas umum. Biasanya, suatu WAN terdiri dari sejumlah node penghubung. WAN diimplementasikan menggunakan satu dari dua teknologi, sirkuit switching dan paket switching. Di dalam jaringan sirkuit switching, jalur komunikasi yang cepat dibangun di antara dua stasiun melewati node atau persimpangan. Jaringan jalur adalah suatu rangkaian jaringan fisik yang terhubung di antara node. Pada masing-masing jaringan, suatu logika channel dimasukkan ke dalam proses koneksi ini. Data yang dikirimkan oleh sumber stasiun ditransmisikan sepanjang jalur yang tepat secara mungkin. Dari setiap node, data masuk diarahkan atau dialihkan ke channel keluar yang tanpa mengalami penggunaan sama sekali. Contohnya yang paling umum dalam hal sirkuit switching adalah jaringan telepon. Paket switching. Jaringan paket switching menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini, tidak perlu menggunakan kapasitas transmisi sepanjang jalur melewati jaringan. Cukup dengan data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara rutin yang disebut paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari satu node ke node yang lain. Sepanjang jalur yang membentang dari sumber ke tujuan. Pada setiap node, seluruh paket diterima disimpan dengan cepat dan ditransmisikan ke node berikutnya. Jaringan paket switching umumnya dipergunakan untuk komunikasi dari terminal ke komputer. Local area network.
Sama dengan WAN, LAN merupakan jaringan komunikasi yang saling menggunakan berbagai jenis perangkat yang menyediakan peraturan data di antara perangkat-perangkat. Terdapat beberapa perbedaan utama di antara LAN dan WAN. 1. Lingkup LAN kecil. Biasanya meliputi bangunan tunggal atau kelompok gedung. Perbedaan dalam cukup area geografis ini membawa pada solusi teknik yang berbeda pula yang akan kita lihat nanti. Merupakan hal umum LAN dimiliki oleh satu organisasi yang juga menguasai semua peralatan, sedangkan WAN hanya untuk beberapa kasus tertentu saja. Seperti jaringan yang tidak memiliki siapapun, hal ini membawa dua implikasi. Pertama, perawatan harus benar-benar dilakukan bila milih LAN, sebab kemungkinan adanya investasi modal yang substansial dibandingkan dengan dalil up atau lens change untuk WAN dalam pembelian dalam maintenance. Kedua, manajemen jaringan LAN bertanggung jawab sampai dengan tingkat 3. Tingkat kecepatan data. Data internal LAN biasanya lebih besar daripada tingkat kecepatan data internal WAN. Protokol dan arsitektur protokol. Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entity pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entity dan sistem dipergunakan dalam berbagai sistem umum. Sebagai contoh, entity adalah program aplikasi user atau user application program. Program transfer file transfer text. Contoh untuk istilah sistem adalah komputer, terminal, dan sensor remote. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol. SESNAK meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Sistematik meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Ini meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Arsitektur protokol TCP atau IP. Arsitektur protokol telah disediakan sebagai dasar atau basis bagi perkembangan standar komunikasi TCP atau IP. Protokol script dan OSI. Reference model. TCP atau IP adalah arsitektur standar yang banyak dipergunakan dan OSI telah menjadi model standar untuk mengaplikasikan fungsi komunikasi. Bab 2. Protokol dan arsitektur. Karakteristik lain dari suatu protokol adalah bersifat monolitis atau terstruktur. Akan menjadi jelas seperti yang diteruskan dalam buku bahwa tas komunikasi antara entiti pada sistem yang berbeda terlalu kompleks untuk diperlakukan sebagai sebuah unit. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah paket elektronik mail dijalankan pada dua komputer yang dihubungkan lewat suatu sinkronus HDLC link. Untuk benar-benar menjadi monolitis, paket tersebut perlu untuk memasukkan semua logik HDLC atau yang ekuivalen dengan itu, supaya terhubung dengan jaringan. Juga diperlukan logik untuk memisahkan mail menjadi paket-paket berukuran kecil, logik untuk meminta sebuah sirkuit virtual, dan seterusnya. Mail hanya akan dikirim bila tujuan sistem dan entity diaktifkan dan siap menerima. Logik diperlukan untuk koordinasi semacam itu. Suatu perubahan pada berbagai aspek berarti paket yang sangat banyak. Ini harus dimodifikasi dengan resiko terjadi kesulitan untuk menemukan bug-bug. Fungsi protokol. Encapsulation, tiap PDU tidak hanya berisikan data, tetapi juga informasi kontrol. Tentu saja beberapa PDU juga semata-mata hanya terdiri dari kontrol informasi saja tanpa data. Contoh kontrol informasi dikelompokkan dalam 3 kategori umum. Pertama, address, alamat pengiriman dan atau penerima yang dapat diindikasikan. Error detecting code atau kode pendeteksi error. Suatu jenis rangkaian pengecekan terhadap frame untuk mendeteksi kesalahan. 3. Protokol kontrol informasi tambahan dimasukkan untuk menerapkan fungsi protokol yang terdaftar di bagian dari akhir bagian ini. Segmentasi dan
resending. Sebuah protokol berkaitan dengan pertukaran stream data di antara dua entiti. Biasanya dapat dikarakteristikkan sebagai konsistensi dari rangkaian blok atau dari beberapa ukuran yang terbatas. Pada level aplikasi, kita menunjuk suatu unit transfer data logis sebagai suatu pesan. Apakah entiti aplikasi mengirim data di dalam pesan atau di dalam stream yang terus-menerus. Protokol yang berada pada level yang lebih rendah perlu memisahkan data supaya menjadi blok yang berukuran sama. Proses ini disebut segmentasi. Untuk lebih nyamannya, kita akan menunjukkan pertukaran blok data di antara dua entiti melalui suatu protokol sebagai unit data protokol atau PDU. Ada sejumlah alasan untuk segmentasi tergantung pada konteksnya. Alasan-alasan khusus untuk segmentasi antara lain sebagai berikut. Pertama, jaringan komunikasi menerima blok data hanya sampai ukuran-ukuran tertentu. Sebagai contoh, sebuah jaringan ATM terbatas untuk blok sebesar 53 oktet Ethernet in process, ukuran maksimum sebesar 1526 oktet. Kontrol error bisa menjadi efisien dengan PDU yang berukuran lebih kecil. Dengan PDU yang berukuran lebih kecil tersebut, sedikitnya bit yang diperlukan untuk transmisi ulang lebih cepat saat PDU mengalami error. Akses yang lebih wajar untuk menggabung fasilitas transmisi dengan penundaan yang lebih pendek dapat tersedia. Sebagai contoh, tanpa blok berukuran maksimum, satu station dapat memonopoli media multipoint. Sebuah PDU yang berukuran lebih kecil bisa berarti bahwa entiti penerima dapat mengalokasikan buffer-buffer yang lebih kecil. Entiti mungkin memerlukan transfer data untuk menutup kiriman data dari waktu ke waktu untuk pengontrolan dan restart atau recovery operasi. Kontrol koneksi. Suatu entiti yang bisa mentransmisikan data ke entiti yang lain dengan cara masing-masing, PDU diperlukan secara bebas dari semua PDU sebelumnya. Hal ini disebut transfer data yang tanpa koneksi. Sebagai contoh adalah penggunaan diagram yang digambarkan di bab 10. Sementara mode ini dianggap berguna teknik-teknik yang tidak kalah pentingnya adalah transfer data yang berorientasi koneksi atau connection oriented transfer data, yang mana virtual circuit juga digambarkan di bab 10. Untuk contohnya, transfer data berorientasi koneksi dipilih bila perlu, bila station yang mengantisipasi perpindahan data yang panjang dan atau dengan detail-detail tertentu protokol mereka harus dihentikan secara dinamis. Asosiasi logis atau koneksi dilakukan di antara entiti-entiti. Ada 3 fase yang terjadi. Pertama, pengadaan koneksi atau connection establishment. Kedua, transfer data. 3, penghentian koneksi. Ordered delivery. Bila dua entiti yang saling berkomunikasi berada pada host 3 yang berlainan dihubungkan oleh sebuah jaringan, ada resiko PDU tidak akan tiba sesuai dengan diperintahkan saat dikirim, karena mereka dapat saja melintasi jalur-jalur yang berlainan sepanjang jaringan. Pada protokol-protokol yang berorientasi koneksi, umumnya diupayakan agar order PDU dipertahankan. Sebagai contoh, apabila suatu file ditransfer di antara dua sistem, kita akan puas dipastikan bahwa record dari file yang diterima sama dengan record file yang ditransmisikan dan tidak dibolak-balik. Bila setiap PDU diberi nomor khusus dan nomor itu ditandai secara berurutan, maka inilah task yang sederhana bagi entiti penerima untuk memerintahkan kembali PDU yang diterima berdasarkan nomor urutnya. Problem yang muncul dengan skema semacam ini adalah yang berkaitan dengan bidang urutan tertentu, ulangan nomor berurutan atau beberapa modul bernomor maksimum. Flow control. Flow control merupakan suatu fungsi yang ditunjukkan melalui suatu entiti yang diterima untuk membatasi jumlah atau rate data yang dikirim oleh suatu entiti yang mentransmisikan. Untuk flow control yang paling sederhana adalah prosedur berhenti dan tunggu, di mana setiap PDU harus dibalas sebelum yang berikutnya dapat dikirim. Protokol-protokol yang lebih efisien yang melibatkan beberapa bentuk kredit yang disediakan untuk transmitter, di mana sejumlah data yang dapat dikirim tanpa balasan. Teknik HDLC sliding window merupakan contoh untuk mekanisme ini. OSI, tugas ISO adalah untuk menentukan suatu rangkaian lapisan dan layanan-layanan yang ditemukan oleh setiap lapisan. Pembagiannya harus dengan mengelompokkan fungsi-fungsi secara logis dan harus memiliki cukup lapisan untuk membuat setiap lapisan menjadi manajemen kecil. Tapi tidak seharusnya mempunyai begitu banyak lapisan yang memproses. Maksud kumpulan lapisan adalah mempergerak sistem. Standarisasi di dalam rangka kerja OSI. Alasan pasti untuk pengembangan model OSI dimaksudkan untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi
standarisasi di dalam model itu. Suatu atau lebih standar protokol dapat dikembangkan pada masing-masing lapisan. Model menentukan fungsi-fungsi secara umum agar dapat ditampilkan pada lapisan dan melengkapi proses pembuatan standar dengan dua cara. Baik standar dapat dikembangkan secara bebas dan simultan untuk masing-masing lapisan. Hal ini mempercepat proses pembuatan standar. Karena batas-batas di antara lapisan sudah ditentukan dengan baik, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam standar pada suatu lapisan yang lain, hal ini mempermudah pengenalan standar-standar baru. Gambar 2.8 ini menampilkan sifat standarisasi yang lebih spesifik yang dibutuhkan pada masing-masing lapisan. 3 elemen kuncinya adalah itu spesifikasi protokol. 2 entiti pada lapisan yang sama di dalam sistem yang berbeda bekerja sama dan berinteraksi oleh fungsi sebuah protokol. Karena melibatkan 2 sistem terbuka yang berlainan, protokol harus dispesifikasikan dengan tepat. Hal ini meliputi format unit-unit dari protokol berubah, semantik dari semua bidang, dan rangkaian PDU yang memungkinkan. Definisi layanan sebagai tambahan untuk protokol atau protokol-protokol yang beroperasi pada lapisan yang diberikan. Diperlukan standar-standar bagi layanan di mana setiap lapisan menyediakan untuk lapisan yang tingkatnya lebih tinggi. Berikutnya, biasanya definisi layanan ekuivalen terhadap deskripsi fungsional yang menentukan bahwa layanan disediakan, namun tidak menunjukkan bagaimana layanan-layanan tersebut disediakan. Pengalamatan. Masing-masing lapisan menyediakan layanan untuk entiti pada lapisan yang lebih tinggi. Entiti-entiti ini diferensikan oleh arti sebuah service access point atau ASAP. Jadi sebuah titik akses layanan jaringan atau NSP mengindikasikan suatu entiti transport di mana ia merupakan pengguna dari layanan jaringan. Service primitif dan parameter. Service di antara lain di antara lapisan berbatasan pada arsitektur OSI diekspresikan ke dalam istilah primitif dan parameter. Sebuah spesifikasi primitif mesti menjadi terbentuk, sedangkan parameter digunakan untuk melewatkan data kontrol informasi. Bentuk nyata dari suatu primitif adalah penerapan ketergantungan. Contohnya adalah sebuah pemanggilan prosedur. Terjadi tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Entity search atau N menggerakkan entitinya N-1 dengan primitif yang diminta. Diasosiasikan dengan primitif yang dibutuhkan parameter seperti data yang ditransmisikan dan alamat tujuan. 2. Entity search atau N menyiapkan sebuah PDU N-1 untuk dikirim menuju entiti setaranya atau N-1. 3. Destination entity atau N1 mengirimkan data menuju entiti tujuan yang tepat melalui suatu indication primitif yang memasukkan alamat data source sebagai parameter. 4. Bila sebuah bahasan dipanggil entiti tujuan mengeluarkan suatu tanggap primitif menuju entiti. 5. Entity menyampaikan acknowledgement di dalam sebuah PDU. 6. Acknowledgement dikirimkan ke entry sebagai confirm primitif. Suite protokol TCP atau IP. Sepanjang tahun 1980-an diyakini secara luas bahwa OSI akan mendominasi secara komersial melalui arsitektur komersial semacam SNA-nya. IBM serta dengan menyaingi skema-skema multi-vendor seperti TCP atau IP, harapan ini tidak pernah direalisir. Pada tahun 1990-an barulah TCP IP benar-benar menjadi arsitektur komersial yang dominan serta sebagai protokol suite yang terbanyak mewujudkan pengembangan protokol baru. Terdapat beberapa alasan mengapa protokol TCP/IP sukses melampaui OSI, yakni 1. Protokol TCP/IP ditentukan dan dinikmati penggunaan secara ekstensif sebelum standarisasi protokol-protokol alternatif ISO. Jadi organisasi pada tahun 1980-an dengan sebuah kebutuhan mendesak dihadapi dengan pilihan menunggu untuk selalu menjanjikan. Tidak pernah memberi hasil sempurna paket OSI dan up and running plug and play suite TCP/IP sekali pilihan TCP/IP yang nyata dibuat. Biaya dan risiko-risiko teknis dalam migrasi dari sebuah penerimaan OSI terhambat dari dasar instalasi. 2. Protokol TCP/IP awalnya dikembangkan sebagai sebuah upaya riset militer Amerika yang didanai oleh Departemen Pertahanan atau DoD. Meskipun DoD seperti pada protokol pemerintah Amerika Serikat dijalankan untuk standar-standar internasional, DoD memerlukan secara cepat tidak dapat dipenuhi selama 1980-an dan awal 1990-an secara tidak terduga oleh produk dari OSI. Karena itu, DoD memberikan mandat
penggunaan protokol-protokol TCP/IP untuk semua pembelian software secara virtual. Karena BOD merupakan konsumen terbesar untuk produk-produk software di dunia. Kebijakan ini menciptakan sebuah pasar yang sangat besar dan mendorong vendor-vendor mengembangkan produk-produk berbasis TCP/IP. 3. Protokol-protokol TCP/IP yang awalnya dibangun di atas suite TCP/IP, pertumbuhan internet yang dramatis dan khususnya World Wide Web telah memperkuat kejayaan TCP/IP melalui POSI. Arsitektur protokol TCP/IP. Application layer menyediakan komunikasi di antara proses atau aplikasi pada host terpisah. 2. End-to-end atau transport layer menyediakan layanan transfer data ujung-ujung ke ujung. Lapisan ini meliputi mekanisme keandalan, menyembunyikan detail-detail jaringan yang mendasari atau jaringan-jaringan dari lapisan aplikasi. Internet layer berkaitan dengan routing dari data dari sumber ke host tujuan melewati satu jaringan atau yang lebih yang dihubungkan melalui router. Network access layer berkaitan dengan logical interface di antara suatu ujung sistem dan jaringan. Physical layer menentukan karakteristik media transmisi, rata-rata pensinyalan, serta skema pengkodaan sinyal atau signal encoding scheme. Contoh dari item yang termasuk dalam header adalah sebagai berikut. 1. Destination port saat entitas TCP pada B menerima segmen harus diketahui kepada siapa data dikirimkan. Segmen number TCP number di segmen bahwa ia dikirimkan ke port tujuan khusus secara bertahap, sehingga bila mereka datang tidak sesuai dengan diperintahkan, entitas TCP pada B dapat memerintah mereka kembali. Checksum, pengiriman TCP mencakup suatu kode yang merupakan suatu fungsi yang berisi penyimpanan segmen. Penerima TCP mengingat kalkulasi yang sama dan membandingkan hasilnya dengan kode yang datang. Terjadi ketidaksesuaian hasil bila terjadi error pada transmisi. Bab 3. Transmisi data. Konsep dan teknologi. Teknologi transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat dikategorikan sebagai guided dan unguided. Dengan guided media, gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik. Contoh-contoh guided media adalah twisted pair, sequential kabel, serta fiber optik. Unguided media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Contohnya adalah perambat propagation di udara dan laut. Frekuensi, sebuah sinyal digerakkan melalui sebuah transmitter dan ditransmisikan melalui suatu media. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu frekuensi. Frekuensi kedua adalah pengadaan dari frekuensi pertama. Bila komponen frekuensi dari sebuah sinyal adalah pengadaan dari suatu frekuensi. Frekuensi berikutnya ditunjukkan sebagai fundamental frekuensi. Periode sinyal di keseluruhan antara periode fundamental frekuensi. Periode dari komponen sin adalah T sama dengan 1/F. Dan periode dari ST juga T. Spektrum. Sebuah sinyal adalah tentang frekuensi di mana spektrum berada. Untuk sinyal pada gambar C, spektrum memanjang mulai dari F ke 3F. Ini merupakan gambar dari spektrum. Bandwidth mutlak dari suatu sinyal adalah gambar spektrum. Dalam kasus seperti dalam gambar 3.4C, bandwidth adalah 2F. Beberapa sinyal seperti yang ada dalam gambar 3.5b memiliki bandwidth yang tidak terbatas. Transmisi data dan digital analog. Data, konsep data mengenai data analog dan digital cukup sederhana. Analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contoh, suara dan video mengubah pola intensitas secara terus-menerus. Frekuensi komponen-komponen percakapan bisa ditemukan berkisaran antara 100 dan Hz dan 7 kHz.
Meskipun sebagian besar energi percakapan ini terpusat pada frekuensi yang lebih rendah. Dari uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi bisa mencapai 600 sampai 70 Hz. Sedikit menambah kejelasan percakapan tersebut sehingga dapat diterima telinga manusia. Percakapan bisa memiliki rentang dynamic range, bisa sekitar 25 dB4, yaitu kekuatan yang dihasilkan. Teriakan terkeras kemungkinan bisa mencapai 300 kali lebih besar dari bisikan terlemah. Gambar menunjukkan spektrum akustik untuk percakapan manusia dan untuk musik. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contoh, suatu level pulse positif konstan ditunjukkan sebagai biner 1, sedangkan level voltase negatif konstan dengan biner 0. Keuntungan utama dari sinyal digital adalah bahwa itu umumnya lebih murah dari sinyal analog dan kurang rentan terhadap kebisingan interference. Jadi utama keuntungan adalah bahwa sinyal digital menderita lebih dari pelemahan pada sinyal analog. Transmisi analog merupakan suatu alat untuk mentransmisikan sinyal-sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal bisa menampilkan data analog, misalnya suara. Fasilitas-fasilitas komunikasi long haul dan intra-building beralih ke transmisi digital dan bila kemungkinan teknik-teknik pensinyalan digital. Alasan-alasan terpentingnya adalah sebagai berikut. Teknologi digital, datangnya teknologi large scale integration LSI dan very large scale integration VSLI menyebabkan penurunan biaya dan ukuran digital security. Peralatan yang analog tidak menunjukkan penurunan yang sama. Integritas data dengan menggunakan repeater daripada amplifier, efek noise, dan gangguan sinyal yang lain tidak menumpuk. Karena itu, sangatlah mungkin mentransmisikan data pada jarak yang lebih jauh dan dengan kualitas lebih rendah melalui peralatan digital tetap mempertahankan integritas data. Penggunaan kapasitas menjadi lebih ekonomis membangun jalur transmisi dengan bandwidth yang sangat tinggi, termasuk channel satelit dan fiber optik. Derajat multiple yang tinggi diperlukan agar kapasitas dapat digunakan dengan efektif dan hal itu lebih mudah dan lebih murah diperoleh dengan teknik digital time division dibandingkan dengan teknik analog time division. Security, pengamanan dan privasi, kerahasiaan, teknik-teknik encryption dapat diterapkan dengan mudah pada data digital dan data analog yang digitalkan. Integritas dengan memperlakukan analog data dan di digital data secara digital. Semua sinyal memiliki bentuk yang sama dan dapat diperlakukan dengan sama pula. Karena itu, skala ekonomik dan kecepatan waktu dapat dicapai melalui integritas suara, video, dan digital data. Gangguan transmisi. Atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dari jarak. Atenuasi membawakan 3 pertimbangan untuk membangun transmisi. Pertama, sinyal yang diterima harus cukup kuat sehingga arus elektronik pada receiver bisa terdeteksi sinyal. Kedua, sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibandingkan noise yang diterima tanpa error. Ketiga, atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Permasalahan ketiga biasanya nampak jelas pada analog sinyal karena atenuasi berubah-ubah sehingga sebagai fungsi frekuensi sinyal yang diterima menjadi penyimpang sehingga mengurangi tingkat kejelasan. Distorsi merupakan sebuah fenomena khas pada media guided. Distorsi yang
terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium guided berbeda dengan frekuensi. Untuk sebuah digital band terbatasi, kecepatan cenderung sangat tinggi di dekat pusat frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band, sehingga berbagai komponen frekuensi suatu sinyal akan mencapai receiver pada waktu yang berlainan dan mengakibatkan fasenya berubah di antara frekuensi yang berbeda-beda. Derau untuk suatu peristiwa transmisian data, sinyal diterima akan berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Modifikasi oleh berbagai distorsi terjadi melalui sistem transmisi, plus sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang diselipkan di suatu tempat dan antara transmisi dan penerimaan. Derau dibagi menjadi 4 kategori: derau suhu, derau intermodulasi, Volstagg, derau impuls. Derau suhu adalah suatu gejolak termal elektron muncul di semua perangkat elektronik dan media transmisi, serta merupakan fungsi temperatur. Derau suhu secara keseluruhan disebarkan sepanjang spektrum frekuensi dan sering juga disebut sebagai white noise. Derau intermodulasi akan terjadi bila terdapat beberapa sifat linear dan transmitter receiver atau sistem transmisi yang menghalangi. Normalnya komponen-komponen ini berlaku sebagai sistem linear, yaitu output sama dengan input kali suatu konsta. Pada suatu sistem non-linear, output merupakan fungsi yang lebih kompleks dari input. Konsta dialami oleh siapapun saat menggunakan telepon. Terdengar percakapan lain. Ini merupakan kopel yang tidak diharapkan yang terjadi di antara part sinyal. Dapat pula terjadi karena kopel elektrik di antara twisted wire yang berdekatan, atau namun jarang pada jalur koaksial kabel yang membawa sinyal multiple. Draw itu umumnya hanya mengganggu kecil bagi data analog. Sebagai contoh, transmisi suara dapat terganggu oleh bunyi klik dan penyelidik tanpa mengurangi penjelasannya. Bagaimanapun juga, derau input bisa merupakan sumber utama terjadinya error dalam komunikasi data digital. Kapasitas channel. Rate maksimum pada data mana dapat diperhitungkan melalui jalur komunikasi tertentu atau channel. Pada kondisi tertentu ditunjukkan sebagai kapasitas channel. Di sini terdapat 4 konsep di mana kita berusaha saling menghubungkan satu sama lain. Dead rate merupakan rate dalam bit per detik (bps) pada data yang mana yang dapat dikomunikasikan. Bandwidth merupakan bandwidth dari sinyal yang ditransmisikan saat dipaksa melalui transmitter, dan sifat media transmisi dinyatakan dalam siklus per detik atau hertz. Derau merupakan level rata-rata derau sepanjang jalur komunikasi. Error rate merupakan rate di mana error terjadi, di mana suatu error diterima sebesar 1 saat 0 ditransmisikan atau menerima sebesar 0 saat 1 ditransmisikan. Media transmisi. Media transmisi merupakan jalur fisik di antara transmitter dan receiver. Media transmisi untuk gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi dua, yaitu guided dan unguided. Pada guided secara fisik medianya tak kasat mata seperti twisted wire tembaga, sedangkan unguided medianya seperti atmosfer dan ruang angkasa. Karakteristik dan mutu transmisi ditentukan oleh karakteristik media dan karakteristik sinyal untuk guided. Sedangkan media unguided, karakteristik transmisi ditentukan oleh kualitas sinyal yang dihasilkan. Faktor-faktor perancangan yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal yang menentukan rate data dan jarak. 1. Bandwidth. Semakin besar bandwidth sebuah sinyal, maka akan semakin tinggi rate data yang diperoleh. 2. Gangguan transmisi. Gangguan seperti atenuasi membatasi jarak untuk media unguided. Biasanya twisted wire lebih sering mengalami gangguan dibandingkan coaxial cable. 3. Interferensi. Interferensi dari sinyal-sinyal yang tumpang tindih dapat mengubah atau menghapuskan sinyal. Interferensi menjadi perhatian khusus bagi media unguided. Namun bagi media unguided menjadi masalah. Interferensi dapat disebabkan karena emanasi yang keluar dari kabel-kabel yang berdekatan.
3. Contoh interferensi. Twisted pair sering next. 3. Contoh interferensi. Twisted pair sering membundel menjadi satu dan beberapa pipa yang mengandung kabel multiple interferensi juga dapat dialami oleh transmisi unguided. 4. Jumlah receiver. Sebuah